Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham brand dan kawan-kawan ya teman-teman yang longsor ya, hampir 20% ya, di atas 15% ya. Ini ada brand, ada BRPT, apa itu. Kalau yang longsor beef ini beda lagi nih ya. Tempo Intimedia ini kenapa nih Bang? Kemudian apa ya? Jadi cuan, nah, TPIA, Petro Asri, wah ini. Nah, di indeks IHSG itu hari ini langsung longsor ya. Sempat berapa menit itu ya, masih tertahan, habis itu langsung di jam 9, enggak ini deh langsung longsor nih ya. Jam 9 langsung longsor set bawah 2% ya, sehari depan 2% ini luar biasa nih teman-teman. Padahal global, coba kita lihat indeks global. Oh, dolar menguat, Nikkei menguat, Hong Kong menguat, IHSG yang paling parah ya. London, Dow Jones menguat nih, ini Dow Jones menguat ya 1,26%. Jadi ini anomali teman-teman ya. Indeks global naik, IHSG malah turun ya. Nah, pemicunya adalah ini saham-saham seperti ini ya, Big Brand, Cuan, Tempo, BRPT, TPIA dan lain-lain. HMSP juga ya, film. Nah, di sini kita belajar ya teman-teman bahwa memilih saham itu memang sebaiknya pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saham yang fundamental bagus itu ya saham yang secara kinerja bagus, terus kemudian labanya juga bagus dan kenaikannya itu enggak instan ya. Tapi kalau saham yang kinerjanya biasa-biasa saja, terus kemudian tiba-tiba dia naik tinggi, itu teman-teman harus hati-hati. Nah, ini beritanya nih ya, brand terlempar dari FTSE dan aksi profit taking jadi penyebab IHSG anjlok. Nah, indeks FTSE ini ya, dulu kan masuk ke situ ya. Indeks harga saham gabungan anjlok. Large cap serta aksi profit taking ya. Alas paling kuat ini ya, karena keluar dari indeks. Bobotnya brand yang besar, kebetulan bukan hanya brand saja yang jeblok, tapi diikuti hampir semua emiten di satu grup. Nah ini ya, yang sama ya, emiten Prayoga Pangestu itu ya. FTSE Russell dalam pengumumannya pada Kamis menyampaikan notifikasi penghapusan saham brand dari indeks FTSE. FTSE Russell menjabarkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap saham brand dari sisi panduan free float restriction atau restriksi batas minimal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik untuk menghindari konsentrasi tinggi pemegang saham tertentu dalam saham yang masuk dalam konstituen indeks. Hasilnya brand dinilai tidak sesuai dengan panduan karena 4 pemegang saham mengendalikan atau menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan. Jadi sebenarnya ya kantong kiri kantong kanan nih teman-teman ya. Jadi yang beli ya dia, yang jual juga dia ya, akhirnya mau naik turun sebesar apapun ya dia bisa ya, gampang ya. Seiring dengan keluarnya brand, harga saham brand menjeblok. Saham brand 4 saham emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Prayoga Pangestu juga memerah. BRPT turun, kemudian apa? Petrindo, Cuan, ada Chandra Asri Pasifik, Petro.
Indeks yang sedang bergerak pesat, arus tersebut mestinya disiapkan dengan trailing stop untuk menghadapi gejolak pasar yang seringkali tidak terduga. Indikator ekonomi, banyak keputusan Bank Sentral Dunia mengguncang kebijakan moneter terkait suku bunga. Jadi sudah diantisipasi bahwa ini pekan yang volatil. The Fed turunkan suku bunga secara agresif. Nah, inilah teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Coba kita lihat harga komoditas naik nggak masalah. Dolar ya, coba kita cek $1 berapa sekarang. Dolarnya juga menguat ya. Jadi agak aneh ya, rupiahnya menguat terhadap dolar tapi IHSG-nya malah turun ya. Karena pengaruhnya besar ya yang di Amerika. Tapi kita lihat saham-saham yang menguat nih, ada AC Hardware, Adro juga lumayan lah menguat. Kemudian apa nih? BSSR, wih ini udah mantul BSSR. Kemarin tertekan terus ya. Game masih tertekan, ITMG masih. Medco sudah mulai hijau. PTBA, wih. PTBA ini yang punya PTBA banyak ini. Lumayan ini naik 6% ya. Nah, jadi walaupun ini saham lalat ya, nggak naik-naik. Tapi ternyata sekali naik langsung 2950 ya. Udah 6 bulan yang lalu ini, semoga bisa tercapai 3000 ini ya. Ya, capai 3000 ya. Sebelum nanti koreksi lagi ya. Nah, kalau teman-teman lihat brand nih coba. Brand ini kan fluktuatif banget nih. Dalam 1 minggu dia tertahan masih ini di 11 ribuan. Nah, tertinggi di 11.900. Nah, 3 bulan dia naik ya. Ini kalau naik tuh dalam sehari bisa tinggi banget ya. Nggak sehari sih, ini dari bulan Agustus itu sampai dengan September akhir ya. Itu naiknya luar biasa nih. 6 bulan, naik juga. 1 tahun coba lihat. Ini naiknya udah nggak karu-karuan teman-teman. Ini dari harga 900 sampai 8.800, sampai hampir 9 atau sampai 10, hampir 10 kali lipat ya. Dalam 1 tahun loh, bayangkan. Nah, besar banget nih. Jadi kalau saham-saham seperti ini itu kita harus hati-hati ya. Kita lihat PBV-nya ini 148, PER-nya 617, jadi masih besar ya. Ada yang bilang bahwa saham perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh yang mungkin PBV PER-nya masih belum masih gede-gede ya, tapi saya nggak begitu yakin ya untuk saham-saham seperti ini ya. Kita lihat fundamentalnya coba. Nah ini triwulan 1 IPS-nya itu cuma 34 itu ya. 14. Dividennya juga nggak ada. Net profit aja cuma berapa? 950 miliar ya. Net cash flow-nya masih minus. Terus corp actionnya coba ya sama bersama. Coba BRPT. BRPT. Nah, ini hampir sama ya. Padahal ini sahamnya udah lama loh ini teman-teman. Coba kita lihat 3 tahun. Nah, 3 tahun seperti ini ya sahamnya. Wih, sangat tidak stabil ya ini. Sangat tidak stabil nih. Kadang di 800 ya. Sekarang udah tiba-tiba 1000, sempat 1700, habis itu langsung 1000. 5 tahun. Ini TPIA coba. TPIA turun juga. Wih, udah tinggi banget ini naiknya ya.
Dari 4.500 ya 6 bulan, 1 tahun coba. Dari 2.000 ya, ini udah TPIA ini udah 4 kali lipat ya. Padahal coba ini lihat pairnya minus ya. PBV-nya 15, pairnya minus. Nah, IPS-nya minus, merah semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat saham-saham seperti ini itu hati-hati ya, karena dia bisa turun sangat cepat ya. Nggak tahu besok bandaranya mau serok apa enggak ya. Atau tunggu di bawah mungkin, habis itu baru dinaikkan lagi. Ini dulu sempat ya saham-saham seperti ini ya. Dulu tuh bumi itu. Nah, bumi itu dulu sempat di 8.000 teman-teman. Ini sekarang harganya di sekitar 100-an, tapi ini kok fundamentalnya udah lumayan bagus nih. BBV 1,6 per 15 udah mulai bagus nih. Oke, statistiknya walaupun ya masih kecil-kecil tapi sudah positif ini ya. PS-nya 3, 1 itu kan. Ya, ini masih minus nih. Net profit bagus nih 1,39. Dan ini cadangan batubaranya termasuk yang paling besar ya, bumi ini ya. Ya cuma kelemahannya di sini ya, dia saham beredarnya itu 371 miliar ya. Ini kalau net profitnya atau labanya itu 3 triliun, 3,7 triliun. Itu baru IPS-nya besar ya. 3.700 misalnya dibagi 3,7. 3.700 3,700 dibagi 371. Nah, ini IPS-nya baru 9 ya. Kalau labanya 3,7 triliun ya. Ini labanya net profitnya baru 1,3 triliun ya. Jadi IPS-nya ya 31 ya gini. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya dalam investasi saham, jangan terjebak di saham-saham gorengan lah. Intinya pokoknya kayak gitu. Lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen lah. Hindari saham-saham yang dipermainkan ya dipermainkan bandar ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.